Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat raga, lapang amal, juga bening hati. Saat kita pergi ke kebun, ada begitu banyak tanaman, sayuran, juga buah. Dan beberapa di antaranya kita justru menikmati sayuran ataupun buah itu justru dalam keadaan mungkin masih mentah, belum matang, karena memang itu yang kita butuhkan. Ini soalnya mengajarkan kepada kita bahwa tidak segala sesuatunya harus menunggu sampai semuanya benar-benar sempurna, tidak segala sesuatunya harus menunggu sampai semua benar-benar ideal seperti yang kita inginkan. Itu pula yang dalam seorang Dwiki, Muhammad Dwiki Ramadhani, di usianya yang masih muda beliau terjun ke dunia politik, dan tentunya itu bukan perkara yang mudah, namun dengan tekad dan tentu niat yang lurus. Meskipun usia masih cukup muda, tapi beliau bertekad bersungguh-sungguh bahwa ada suatu hal positif yang ingin beliau bangun melalui karir beliau di bidang politik. Di sini Talk Series edisi yang ke-22 ini, beliau akan bercerita tentang latar belakang kenapa beliau terjun ke dunia politik dan kemudian harapan beliau terhadap generasi milenial, dan khususnya cita-cita impian beliau untuk mewujudkan kota Tangerang menjadi kota yang secara geopolitik adalah kota yang bisa memberikan kesejahteraan untuk warga kota Tangerang. Semoga cerita ini bermanfaat. Tetap terhubung dengan channel Al-Fatih Izzi Imani, dan pastikan untuk bisa memberikan like, comment, share, atau subscribe sebagai bentuk dukungan akan cerita-cerita indah berlimpah kebaikan. Semoga bermanfaat. See you next. Kemudian nggak kepencet lagi ya? Nggak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada Kak Dwiki, Muhammad Dwiki Ramadhani. Beliau seorang pegiat politik ya, tapi mungkin lebih detailnya Kak Dwiki sendiri akan perkenalkan diri. Boleh silakan Kak Dwiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. YouTube channel Pak Pao. Nah, YouTube channelnya apa nih, pada aja Pak? Al-Fatih sih. Al-Fatih. Yeah. Jadi saya Muhammad Dwiki Ramadhani, anggota DPRD Kota Tangerang periode 2019-2024 dari fraksi PAN, dan juga sekaligus Ketua DPD PAN Kota Tangerang periode 2020-2025. Ya. Baik. Mungkin sebelum ngobrol lebih lanjut, mungkin Pak Agus akan cerita dulu ihwal kenapa bisa ketemuan. Jadi waktu itu Agus lagi jalan gitu kan. Dia bukan jalan ya, naik kendaraan ke arah Kota Tangerang lewat situ Cipondoh, terus kemudian ada lihat baliho besar gitu kan. Wah, ini kok gambarnya kayaknya familiar nih, langsung kontak. Alhamdulillah beliau memang orangnya terbuka, dan akhirnya sekarang bisa ketemuan. Kita akan ngobrol tentang Kak Dwiki dan aktivitas beliau saat ini. Kak Dwiki kan alumnus hukum ya, jadi mungkin boleh cerita dulu tentang kuliahnya, dulu belajar hukum di mana, apa yang dipelajari, dan kemudian kenapa memilih untuk masuk ke dunia politik, ceritanya seperti apa? Ini kalau cerita ini kayaknya cukup lucu ini Pak, karena memang saya itu SMA, jadi awalnya itu SMP itu saya sama sekali nggak tertarik politik. Fokus saya waktu itu gimana cara saya pengen jadi dokter. Cuma pada saat saya masuk SMA, saya masuk ke jurusan IPS, sehingga mungkin dari situ ya awal mula tuh kenapa saya suka dengan hal politik. Karena memang saya pas SMA, saya suka baca koran, saya suka nonton berita, nonton kayak YLC, terus Mata Najwa, dan juga baca detik.com, terus juga hampir setiap hari saya baca. Nah itu dari situ awal kenapa saya suka politik. Nah tapi pada saat itu saya memilih kuliah itu awalnya hukum. Kenapa? Karena saya pikir kuliah hukum nggak terlalu riskan Pak. Artinya kuliah hukum banyak bisa diterima di law firm atau di mana, sebagai notaris juga bisa, corporate lawyer bisa. Cuma memang dari diri saya sendiri, saya nggak ada cita-cita untuk kerja sebagai
profesi hukum gitu, baik itu kayak jadi jaksa, lawyer atau segala macam, saya nggak ada. Jadi minimal saya pengen mendapat ilmu secara spesifik bagaimana persoalan hukum. Akhirnya saya masuk ke Universitas Pelita Harapan, saya banyak belajar di sana walaupun kuliah saya sempat tertunda tuh karena pada tahun saya masuk 2017 setahun tertunda karena waktu itu saya mulai masuk ke politik. Itu cerita juga lucu Pak, saya masuk politik jadi semua serba surprise ya Pak ya kalau saya bilang, karena memang awalnya niatnya ada keinginan terjun ke dunia politik, cuma tidak secepat ini, tidak cepat sekarang, karena tujuan saya dulu pengen selesai kuliah S1 di PH, saya pengen ambil S2 di luar negeri, walaupun belum tahu tuh kampus siapa di mana, cuma baru saya baru minta izin, orang tua itu juga di sini, cuma belum tahu arahnya kemana. Hingga pada akhirnya saya masuk di UPH, saya nyalon masih jadi mahasiswa, hingga pada saatnya hari ini saya sudah proposal skripsi Pak, insya saya sidang nanti Pak, tahu. Doakan ya. Jadi kalau di politik emang agak lama. Ya, jadi saat ini dua aktivitas ya, satu di politik dan satu untuk menuntaskan kuliahnya. Kemudian dari kuliah ke dunia kerja itu kan mungkin sangat familiar, tapi ini ketika dari kuliah ke dunia politik kan sesuatu, apalagi politik kan sesuatu yang bisa dibilang tidak terlihat secara jelas ya. Kalau dunia kerja kan jelas nih kerja di bidang apa, produknya ada gitu kan. Politik kan lebih sifatnya pelayanan umat gitu. Jadi gimana sih Kak Rizky Kak Dwiki menguatkan bahwa saya yakin bahwa ini passion saya di sini. Apakah ada saat itu faktor pendorong baik dari internal atau eksternal? Kalau internal tadi suka baca ya, faktor pendorong eksternal banyak, kalau peran keluarga dan mungkin balanya melihat kondisi lingkungan sekitar Kak Dwiki sendiri, memang kayaknya ini saya harus perlu untuk turun langsung begitu. Boleh cerita? Jadi kenapa saya pada akhirnya tuh dari kuliah ngambil jurusan hukum bukan fisik, tapi kenapa mau mulai di politik? Karena seperti ini Pak, saya tinggal asli orang kampung, saya tinggal di kampung, melihat tetangga, melihat saudara-saudara saya itu di lingkungan saya banyak yang mengeluhkan terkait pelayanan pemerintah yang dirasa masih kurang mengena kepada masyarakat. Artinya dengan hal-hal seperti itu membuka mata hati saya lah ya, artinya untuk, karena saya diajarkan oleh orang tua saya punya prinsip, kamu jadi orang harus bermanfaat, walaupun manfaat yang diberikan itu hanya kecil, tapi minimal harus bisa memberikan manfaat. Maka dari itu saya bismillah dari Fakultas Hukum berangkat masuk ke politik, walaupun tuh awal masuk politik cuma ikut-ikutan tuh Pak, artinya hanya sebatas menjadi kader. Pada 2018 akhirnya saya dijadikan wakil ketua DPD bidang pemuda dan olahraga DPD PAN, dan akhirnya saya ikut proses pencalekan. Nah, prosesnya itu juga panjang, nggak semerta-merta saya langsung bismillah nyalon caleg, enggak, tapi saya juga berpikir karena artinya dengan saya menjadi caleg aktif di politik, saya harus menggugurkan cita-cita saya tuh Pak, untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi di luar negeri. Tapi pada prinsipnya saya yakin ketika nanti saya kerja, ya walaupun itu di jurusan hukum yang berkecimpungan dengan hukum, maupun saya di politik atau sebagai bisnis atau sebagai apa, tujuannya satu, pasti bisa membawa manfaat. Nah, artinya politik pun bisa membawa manfaat. Makanya saya memutuskan untuk masuk ke politik. 2018 saya ikuti proses menjadi caleg, walaupun ya pasti ada yang namanya kekurangan dan kelebihan, dan juga ya namanya hidup pasti kan ada aja orang yang mengecilkan atau seperti apa. Tapi justru faktor eksternal itu kayak orang tua saya, keluarga, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya terus mensupport. Artinya karena dalam hidup ketika kita ingin menyenangkan semua orang, ya kita nggak akan bisa sukses. Saya bismillah, saya tutup kuping kalau ada yang berbicara buruk terhadap saya selalu berpikir, oh ya mudah-mudahan itu menjadi doa supaya jalan saya menuju kesuksesan lebih gampang gitu Pak. Akhirnya saya bismillah jadi caleg, setahun tuh Pak saya berjuang Pak,
Ada yang ngomong masih bocah, masih kecil, ngerti apa sih ini segala macam. Nah saya pikir kan kalau orang harus berpengalaman, deh contoh kayak Pao atau saya. Ketika kita punya cita-cita sama jadi presiden, lalu orang yang menjadi presiden harus berpengalaman. Artinya kan jadi presiden, artinya kita nggak bisa jadi presiden gitu Pak. Orang mau jadi atau contoh misalnya lain mau jadi CEO apa di suatu company, harus punya pengalaman ini dulu. Nah, berarti semua orang nggak ada, ini generasi yang di bawah kita Pak, itu udah punya kesempatan dong. Artinya kan ya persoalan itu kan bisa beradaptasi. Orang pintar itu bukan karena ilmu semata-mata ilmu yang didapat, tapi bisa beradaptasi, bisa bersosial dan lain-lain. Nah, maka dari itu saya tetap jalani. Saya nggak pernah ngumbar janji Pak selama kampanye. Saya bilang, ketika saya berkampanye, saya cuma ngomong dua. Satu, saya mohon doa. Itu yang pertama. Nggak mohon dukungan, saya nggak pernah nyebut mohon dukungan dulu. Saya selalu bilang mohon doa. Kedua, baru saya bilang, jika ibu, bapak, dan teman-teman pemuda berkenan memilih saya, tolong dukung saya. Tapi kalau sudah ada pilihan lain atau sudah ada ini lain, ya tidak apa-apa. Tetap kita berteman, berkeluarga, namanya kita satu kampung, satu wilayah. Ya saya tidak akan, karena dia tidak memilih saya, tidak akan memusuhi. Tapi saya anggap ya wajar, politik punya pilihan berbeda-beda. Dan yang terakhir, bila mana saya terpilih, terus ingatkan saya. Makanya setiap kali saya turun ke bawah sekarang, saya selalu ngomong, coba selama saya sebagai dewan atau sebagai ketua partai, kira-kira ada nggak plus minusnya ke saya? Kalau ada saya utarakan. Nah, alhamdulillah masyarakat tetap menyampaikan. Hingga pada akhirnya setahun itu saya kampanye, saya belusukan, otomatis energi terkuras habis Pak. Itu yang namanya waktu untuk main itu udah nggak ada itu Pak. Paling ya kalau ngopi itu hal yang wajib ya Pak. Karena kalau kita nggak ngopi, saya juga kalau nggak ngopi itu sehari nggak ngopi itu udah bisa pusing itu kepala saya. Nah tapi ya alhamdulillah setahun Allah lancarkan perjalanan saya hingga pada 17 April 2019 pemilihan 18-19 saya ditetapkan sebagai dewan terpilih dengan suara 8.039. Alhamdulillah itu suara terbesar Pak. Nomor 2 sekota Tangerang. Dari berapa? Dari 50 anggota dewan. 50 anggota dewan. Ya. Saya menempati posisi nomor 2 suara terbanyak hingga akhirnya, dan juga termuda Pak waktu itu Pak. Saya dilantik termuda. Nah pada proses itu saya melakukan adaptasi hingga sekarang berjalan 2 tahun saya jadi anggota dewan. Dan sekarang kemarin dipercayakan, diamanahkan untuk menjadi ketua DPD PAN Kota Tangerang oleh Bapak Zulhas Zulfikriasa gitu Pak. Jadi memang prosesnya itu sebenarnya lika-likunya pasti ada ya Pak. Namanya kan perjalanan itu pasti ada. Cuma saya melalui proses itu dengan tabah, ikhlas. Dan saya orangnya ketika sudah mengambil suatu langkah, sudah mengucap bismillah, ya saya harus dapat meraih hal itu gitu Pak. Gitu. Satu hal yang perlu kita catat tadi, bahwa politik yang memberikan manfaat itu sangat bagus ya. Nah sekarang bagaimana Kak Dwiki untuk menyampaikan ke teman-teman, ke masyarakat dengan ini politik yang memberikan manfaat itu seperti apa? Ditambah sekarang yang sering kita alami, mungkin banyak kita dengar, hati-hati terjun ke dunia politik karena politik itu sangat kotor, politik sangat kejam, dan itu stigma-stigma yang masih. Gimana Kak Dwiki bisa menyampaikan politik yang benar itu seperti apa sih? Jadi memang itu menjadi tugas besar bukan hanya saya pribadi, artinya seluruh teman-teman dari berbagai macam partai politik, pemerintah, baik pemerintah kota, kabupaten, provinsi, dan hingga pusat, itu PR besar tuh Pak untuk menghilangkan stigma itu. Karena sesungguhnya itu sebenarnya politik itu baik. Ya walaupun ada hal yang bersifat misalnya korupsi, gratifikasi dan lain-lain, itu kan personnya, artinya orangnya. Tapi sesungguhnya ketika kita pengen merubah kebijakan baik di pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah tingkat 2 yaitu kabupaten, itu bisa melalui politik. Ada prosesnya di eksekutif, ada prosesnya legislatif, dan mungkin ada yudikatif. Tapi kan kalau bagaimana cara kita masuk ke eksekutif, artinya kan tetap mencalonkan diri sebagai wali kota, bupati, atau misalnya gubernur, presiden, itu kan tetap harus melalui partai politik.
Ada lembaga legislatif, itu jelas pasti melalui partai politik. Sehingga memang alat untuk merubah kebijakan ada di politik. Nah, bagi orang yang berpikir bahwa politik ini itu, ya kalau selalu teriak, gimana sih negara kok kebijakan seperti ini, daerah kebijakan seperti ini. Kalau hanya berkomentar tapi tidak terjun langsung di dunia politik, ya percuma gitu, tidak akan berubah tuh Pak sampai kapanpun. Nah, artinya politik sebenarnya baik, cuma memang itu tergantung personnya. Kan nggak semuanya satu orang korupsi, anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur, atau menteri atau apa segala macam. Satu orang korupsi itu kan tidak bisa mewakilkan, merepresentatifkan beberapa banyak orang. Itu hanya pribadinya. Nah, sebenarnya itu tergantung pribadi masing-masing. Saya alhamdulillah sampai detik ini untuk hal-hal yang seperti itu saya sama sekali nggak masuklah ke ranah situ, karena saya berpikir apa yang sudah menjadi hak saya itu udah cukup, walaupun ya agak ngepas itu. Terus terang artinya itu pun pasti karena kan banyak juga pengeluaran operasional yang memang itu dari pribadi saya. Sebenarnya politik itu baik, dan saya selalu berpesan agar khususnya nih Pak, anak-anak muda, karena kalau memang yang sudah senior orang-orang tua saya atau orang tua yang lain pasti kan sudah melek terhadap politik. Cuma kan yang kita khawatirkan di era digitalisasi ini anak muda. Anak-anak muda, adik-adik saya umur yang sekitar generasi Z itu khawatir lebih cenderung fokus kepada urusan HP-nya Pak dibanding politik. Nah, itu yang sebenarnya saya takutkan, karena kenapa saya setiap kali diundang menjadi misalnya jadi narasumber, pembicara, saya selalu sampaikan pentingnya anak muda itu melek terhadap politik. Karena siapa lagi yang bisa mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah kalau bukan teman-teman yang melek politik. Nah, itu saya sampaikan. Dan juga tentunya sekarang itu era ke depan itu, generasi ke depan itu, pemimpin itu adanya justru di anak muda. Sekarang yang mungkin umur 15 tahun, umur ya sepantaran saya 20-an tahun, itu ke depan itu bisa menjadi calon-calon pemimpin. Artinya kesempatan itu terbuka lebar. Makanya saya bilang politik itu ya kalau ngomong nggak baik itu kan stigma masyarakat. Cuma saya sampaikan di sini itu tergantung personnya. Kalau berpikir seperti itu terus kita nggak akan maju Pak. Karena percuma teman-teman semua teriak politik begini, tapi selalu mengeluhkan kebijakan kok seperti ini, kebijakan ini nggak benar nih, nggak benar nih ini. Bagaimana cara merubahnya? Ya harus terjun ke politik gitu Pak. Makanya saya sampaikan itu ke teman-teman khususnya kader PAN di Kota Tangerang. Apapun yang kita bisa perbuat untuk masyarakat, kita perbuat. Kalau bisa, yang harus kita tekankan dalam hidup, mari sama-sama kita rubah air mata kesedihan yang masyarakat miliki menjadi air mata kebahagiaan Pak. Nah, itu poin yang saya selalu bicarakan kepada kader-kader supaya hal apapun di masyarakat itu bisa dibantu oleh partai PAN gitu Pak. Kalau dari saya sendiri. Jadi tergantung person ya. Di masing-masing punya penilaian sendiri terhadap politik itu sendiri. Tapi kalau menurut diri sendiri, politik itu sangat baik karena itu memberikan layanan, memberikan manfaat untuk umat. Nah, kemudian dulu ketika Kak Diki masih belum menjadi calon masih menjadi bagian masyarakat umum begitu, melihat lingkungan sekitar itu seperti itu kondisinya. Nah, sekarang adakah yang berbeda dalam Kak Diki melihat masyarakat setelah menjadi anggota legislatif? Adakah yang membedakan ketika mungkin dulu merasa aku nggak punya apa-apa nih, cuma bisa melihat saja, tapi sekarang dengan mungkin apalagi punya posisi, punya mungkin juga basis massa, punya relasi tentunya kan, adakah yang berbeda sekali dalam melihat masyarakat? Apakah ada peluang-peluang yang mungkin akan bisa dilakukan seperti apa? Memang tentunya pasti ketika dulu belum jadi, sekarang saya jadi, tentu pasti ada perubahan. Dan artinya sekarang karena saya sudah jadi, masyarakat banyak mengharapkan khususnya terkait kondisi lingkungan ya, perbaikan kondisi lingkungan itu tentunya sekarang disampaikan kepada saya. Dan terkadang saya sebenarnya risih Pak kalau teman-teman tuh di bawah ngomong kalau ke saya Pak Dewan, saya paling gak suka. Saya lebih suka dipanggil Tong, itu bahasa Betawi Pak, Tong. Kalau orang tua tuh Pak manggil anak-anak muda kan biasa Tong, Tong sini lu. Saya lebih suka dipanggil seperti itu, atau Ki sini, jangan nyebut-nyebut Dewan, karena bagi saya jabatan itu tuh ya sementara, jabatan gak ada yang abadi. Jadi saya lebih suka Ki sini ngopi atau apa, karena memang saya sampai sekarang Pak
tetap kalau ngopi itu selalu sama teman-teman, sama masyarakat. Terutama ketika saya ngopi, saya mempertanyakan apa nih yang kurang. Asal jangan ngomonginnya kepentingan pribadi ya, kayak contoh misalnya Pak Dewa saya mau nikah, itu mah nikahnya mending nikah bini pertama Pak, kalau nikah istri kedua kan bahaya tuh Pak, repot. Nah ini tentunya kalau pribadi saya nggak terlalu ini, tapi kalau yang bersifat secara sosial, contoh misalnya terkait perbaikan jalan, terkait drainase dan segala macam, program-program apa yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat, tentunya saya tampung aspirasinya. Itu kan juga ada di DPRD kan juga ada reses, nah itu juga salah satu termasuk program yang di luar program yang bersifat kayak sosial pribadi sendiri gitu Pak. Nah cuma terkadang yang memang saya sekaligus saya sampaikan, dewan itu bukan eksekutif. Dewan itu tugasnya kan hanya controlling, budgeting, artinya tidak punya kewenangan untuk eksekusi langsung. Karena terkait eksekusi langsung itu adanya di eksekutif teman-teman. Contoh kalau untuk di daerah tingkat 2 di kepala dinas, wali kota, wakil wali kota, dan sekda hingga jajaran ke bawahnya. Nah, terkadang isu itu tuh yang harus disampaikan juga Pak. Karena beranggapan masyarakat banyak beranggapan dewan ini kayak dewa, bimsalabrim abrakadabra, yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya nggak ada jadi ada. Nah itu terkadang mindset itu yang juga sekaligus saya sampaikan. Karena contoh misalnya perbaikan jalan, kita sudah mengusulkan kepada dinas terkait, dinas PUPR, dinas Perkim. Cuma pada saat anggarannya memang usulan itu belum bisa masuk di anggaran yang sekarang. Contoh misalnya nggak bisa masuk di anggaran perubahan, otomatis masuk di anggaran murni. Tapi kita bisa dorong. Nah tentu itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Jadi nggak bisa serba instan gitu Pak. Terus sekaligus juga memberikan pemahaman bahwa oh kerangka legislatif itu seperti ini kerjanya. Seperti itu Pak. Iya. Banyak juga sering Pak Agus dengar, saya ketika ada proyek gitu kan, kemudian ini proyek memang sengaja, contoh misalnya jalan, ini sengaja proyeknya dengan anggaran yang besar tapi dibuat yang justru minim supaya nanti tahun depan bisa diperbaiki lagi dan ada itu olah apakah itu memang faktanya seperti itu ataukah itu memang asumsi masyarakat. Jadi memang mungkin PR-nya mungkin sangat banyak ya Kak Dwiki ya, maksudnya bagaimana mempertemukan fakta yang sesungguhnya dengan asumsi yang ada itu kan nggak mudah. Nah kira-kira sejauh ini apa sih yang Kak Dwiki temui selama menjadi caleg, kondisi-kondisi real di lapangan seperti apa yang memang butuh eksekusi atau mungkin butuh respon dari sisi Kak Dwiki sebagai legislatif, posisinya seperti apa? Nah ini alhamdulillahnya Pak, bagus ya DPRD Kota Tangerang tuh Pak, kalau persoalan aspirasi perbaikan dan lain-lain itu kita nggak ada yang cawe-cawe Pak. Karena usulan kita itu dikerjakan langsung oleh di instansi-instansi terkait, contoh kayak misalnya beda rumah, Perkim yang mempekerjakan, PUPR, Perkim yang mencari orang ketiga tender dan lain-lain, itu melalui mekanisme teman-teman dinas. Kami hanya mengusulkan apa aspirasi yang ada di masyarakat. Tentunya setiap kali persoalan nanti ada survei yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait, hingga pada saat nanti pekerjaan itu saya pasti akan turun. Bila mana ada spek saya rasa kurang, contoh kayak kemarin di jalanan saya lihat kok aspalnya ini aspal spek berapa nih jelek nggak sesuai ini, saya ambil aspalnya saya buang, saya minta ganti oleh pihak kontraktornya karena nggak sesuai spek. Jangan sampai dana yang dikucurkan dianggarkan berapa, cuma yang pada saat realisasinya itu tidak sesuai anggaran Pak. Itu kan bahaya, itu bisa ada indikasi korupsi atau segala macam. Itu yang sebenarnya saya pertahankan. Contoh misalnya drainase, oh yudisnya ini terlalu tipis, terlalu apa nih nggak bagus, nanti kalau bangun drainase ini bisa jebol dan segala macam. Itu saya minta ke kontraktornya, tolong diganti. Kalau kontraktor tidak menyanggupi, ya saya akan protes ke dinas PU supaya ini di stop dan dilakukan tender ulang. Karena pada hakikatnya saya nggak mau untuk publik itu, pelayanan publik itu makanya yang nggak bagus. Karena sesungguhnya kan APBD ini uang masyarakat, uang rakyat. Justru harus dipakainya ya semaksimal mungkin untuk masyarakat seperti itu. Nah, itu tentunya terus dilakukan oleh teman-teman anggota DPRD, 50 anggota DPRD, termasuk saya di situ salah satunya. Bagaimanapun soal proses pengerjaan itu dilakukan oleh kontraktor pihak ketiga yang melakukan tender itu dinas, dan kami hanya mengusulkan, jadi nggak ada proses cawe-cawe. Kami nggak ada nitip ini rekanan kami pengusaha yang bisa mempekerjakan usulan kami, nggak. Itu udah clear. Kota Tangerang ada seperti itu, artinya
saya pun profesional dan lebih enak seperti itu Pak. Jadi kalau nggak sesuai spek kan kita bisa ngomong nggak sesuai spek nih, ulang lagi. Ya kan nggak ada urusan ya Pak, kecuali kalau misalnya itu kontraktor teman kita kan nggak sesuai spek nih gimana kan nggak enak gitu. Artinya saya lebih suka persoalan transparan dan terbuka biar masyarakat pun bisa menilai. Iya iya. Dan sejauh ini sebenarnya apa namanya yang menjadi katakanlah visi Kak Dwiki dengan menjadi legislatif sebenarnya apa sih yang ingin Kak Dwiki wujudkan, Kak Dwiki harapkan melalui partai ini ya, kira-kira adakah semacam cita-cita atau mungkin mungkin lebih tepatnya cerita saya melalui baju politik ini apa yang ingin saya wujudkan, apa yang saya lakukan, kalau boleh mungkin dalam skala 3 atau mungkin 4 ya, 4 persoalan mendasar fundamental yang harus saya lakukan di dunia politik itu apa? Pertama ke apa, kemudian sampai yang keempat. Jadi cita-cita saya Pak, berbicara visi misi cita-cita saya terkait saya terjun di politik sudah lama. Karena saya di Kota Tangerang, berarti grupnya saya berbicara soal Kota Tangerang ya Pak? Iya. Kota Tangerang itu secara geopolitik sudah sangat bagus. Sebagai kota penunjang ibu kota, sebagai keluar masuknya alur lintasan bandara, kita juga ada pelabuhan walaupun itu di Merak, tapi kan perlintasan untuk menuju ibu kota kan tetap di Tangerang itu melewati. Iya. Nah artinya apa menjadi aspek terbesar dalam hal politik di Kota Tangerang ini? Tentunya cuma satu Pak, sejahtera masyarakat. Kita aspek kesehatan walaupun sekarang itu udah masih minim. Terus persoalan kesejahteraan juga sekarang masih minim. Infrastruktur udah baik. Walaupun juga ini satu yang menjadi PR kita adalah yang tadinya kota kita kan kota industri dan jasa. Sekarang banyak industri yang karena kondisi juga ya pandemi banyak yang tutup, banyak yang pindah. Nah ini menjadi PR. Ini apakah kalau kota kita tetap industri jasa, kita harus banyak menarik investor karena untuk mempertahankan PAD kita, pendapatan asli daerah kita. Sehingga cita-cita saya cuma satu untuk Kota Tangerang itu kesejahteraan. Rumah sakit umum daerah Kota Tangerang dengan populasi 2 juta penduduk pada siang hari, dan kalau malam hari itu Kota Tangerang 2,4 juta penduduk. Cuma punya satu rumah sakit umum daerah dengan kapasitas bed 250 bed kurang lebih. Tipe kelasnya masih C Pak. Sekian banyak 2,4 juta penduduk punya rumah sakit satu negeri ya, karena kita berbicara daerah ya, rumah sakit umum daerah cuma satu kapasitas 250 itu udah sangat jauh. Walaupun banyak rumah sakit swasta, cuma rasanya kan masyarakat ya, bagi masyarakat yang kurang mampu kan pasti tujuan utama dari rumah sakit umum daerah. Walaupun sekarang udah ada BPJS. Nah tentunya ini yang kami dorong. Dari dulu Dewan mendorong supaya dibangun lagi rumah sakit di 2 wilayah. Satu di wilayah barat itu di sekitaran Jatiuhung, Priuk, Neglasari, Benda, Ceper dan lain-lain. Wilayah timur di sekitaran Ciledug, Larangan, Karangtengah. Berproses itu baru sekarang Pak. Di ACC besok insya Allah akan dibangun di rumah sakit umum daerah di sekitaran wilayah Jatiuhung, di Kelurahan Jurumuli Baru. Setelah Didi masuk. Setelah saya masuk Pak, dan itu saya mengusulkan. Kemarin itu kita kenceng. Partai PAN, fraksi PAN mengusulkan bahwa rumah sakit umum daerah ini harus dikerjakan. Baik kemarin perwakilan saya di Banggar, ada teman-teman yang lain. Kalau persoalan nambah biaya, persoalan ini itu, tapi kalau rumah sakit umum daerah ini nggak jadi prioritas, coret. Karena sesungguhnya masyarakat butuh rumah sakit umum daerah. Daerah alhamdulillah itu kemarin disetujui dan insya Allah akan dilakukan pembangunan mudah-mudahan tahun depan Pak. Dengan lokasi di Jatiuhung. Lokasi di Jatiuhung, Kecamatan Jatiuhung. Nah, kedua persoalan contoh kayak misalnya bantuan sosial kemarin COVID. Saya pernah berkunjung ke wilayah Kabupaten Batang. Kabupaten Batang itu APBD-nya nggak sebanyak Kota Tangerang. Luas wilayahnya lebih luas. Tapi bayangkan mereka bisa memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID. Itu satu keluarga itu sekitar 500.000 Pak. Batang. Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kota Tangerang dengan APBD 4, sekian triliun, 4,6 atau 4,7 triliun.
Masa ngasih bantuan sosial kepada masyarakat hanya beras 2 kuintal kalau nggak salah itu untuk satu kelurahan. Bayangkan itu APBD segitu cuma bisa ngasih itu kemarin kita juga kenceng, Dewan kenceng. Ya cuma balik lagi memang keputusan semua ada di eksekutif, kita sudah mendorong, kita sudah melakukan hal semaksimal kita, ya cuma itu ada di eksekutif. Nah itu yang terkadang menjadi pokok persoalan, itu kesejahteraan. Kota Tangerang masalah infrastruktur udah bagus, industri, pariwisata dan lain-lain sudah baik, tapi ada hal yang lebih mendasar, itu kesejahteraan, kesehatan, pendidikan itu sampai sekarang guru honorer mendapat bantuan dari pemerintah dari tahun 2012 sampai sekarang itu baru cuma hanya naik 50.000 Pak. Selama sekian tahun itu? Selama sekian tahun. Pada saat 2012 Dinas Pendidikan kebetulan waktu itu bapak saya Pak yang jadi Pak Dinasnya memberikan bantuan guru honorer 500.000. Tapi sampai sekarang itu hanya 50.000 kenaikannya. Sedangkan teman-teman guru banyak yang melaporkan kepada saya menjadi akan hal persoalan itu. Nah itu tentunya kan bersangkutan dengan kesejahteraan, pelayanan publik dan lain-lain. Nah sebenarnya itu menjadi pokok dasar saya kenapa PAN harus hadir, saya harus hadir, dan juga dewan-dewan dari fraksi saya harus hadir di tengah masyarakat. Walaupun kita tidak dapat membantu, kan kalau ngomongin persoalan pribadi Pak, tentunya kami juga punya ini ya, artinya punya hal-hal yang urusan kami juga. Nggak bisa semua orang minta tolong ini kita bantu semaksimal kita. Tapi yang berbicara persoalan program-program itu kami lantang, kami selalu teriakan, sehingga kami berharap masyarakat Kota Tangerang ini minimal bisa sejahtera. Percuma infrastruktur bagus, percuma apa bagus. Nah, kalau masyarakatnya nggak sejahtera untuk apa gitu Pak? Jadi poin utama itu. Dan kedua, karena saya juga masih muda, harapan saya di era digitalisasi ini, kalau saya lihat makin ngeri ya Pak. Karena saya dulu masih kecil, walaupun dulu suka main komputer, suka main apa, tapi rasanya kalau Pak familiar juga nih kata-katanya ngobak di sawah tuh Pak, nyari kijing, nyari apa tuh masih ngalamin tuh Pak. Nah sedangkan teman-teman sekarang kan saya lihat toh ada tuh anak mbak saya saya kadang suka nginep di rumah saya, itu dikasih uang 10.000 atau 20.000, itu banyak Pak. Zaman kita masih anak kecil Pak, bisa beli teh sisil dapat berapa itu. Nah kita kasih dia 10.000, 20.000, mereka tetap nangis. Tapi giliran dikasih HP, dikasih game-nya dia, baru diem. Itu kan sebenarnya bahaya. Nah sebenarnya itu menjadi dasar kenapa saya juga sebagai ketua partai harus mendistribusikan pada masyarakat untuk anak-anaknya khususnya milenial ini dan generasi Z ini janganlah apatis terhadap politik seperti itu Pak. Iya. Mereka mungkin masih nyari apa tadi di sawah-sawah, tapi mungkin sawahnya sawah digital ya di handphone. Udah bukan sawah yang cara ini lagi Pak. Iya. Jadi kalau mungkin disimbolkan ujung-ujungnya muaranya tetap masyarakat. Kalau mungkin masyarakat mau diperdetil lagi, salah satunya mungkin milenial itu tadi. Nah sekarang Kak Dwiki melihat potensi terutama generasi muda saat ini, khususnya mungkin Tangerang, apa yang Kak Dwiki lihat sejauh ini potensi yang bisa dibangkitkan, atau mungkin kalau tidak salah Tangerang juga mulai masuk industri kreatif juga ya. Punya banyak kedai-kedai kopi salah satunya seperti saat ini sekarang mulai bermunculan, dan beberapa daerah juga bahkan teman-teman Bang Kau di sini juga salah satu pelaku industri kreatif juga, punya bisnis kopi juga. Mungkin apa yang Kak Dwiki lihat potensi generasi saat ini? Sebenarnya kalau berbicara potensi banyak ya Pak, artinya teman-teman pemuda pun sekarang jiwa entrepreneurial tinggi. Cuma memang harus lebih diarahkan. Makanya sekarang pemerintah itu sangat fokus terhadap persoalan UMKM karena memang itu kan berawal beranjaknya dari situ. Industri kreatif juga banyak di Kota Tangerang sendiri, anak-anak muda yang punya kafe, yang punya distro, clothing, usaha bisnis maupun itu di media sosial dan lain itu banyak. Cuma memang harus lebih didukung lagi, wadahnya harus diciptakan, dan juga pasarnya itu harus kemana. Karena makanya saya kalau selalu ketemu teman-teman rumah tuh anak-anak muda, daripada kerjaan cuma ngabisin duit apa segala macam, lebih baik patungan. Misalnya contoh Karang Taruna kelurahan ini, ya udah
kenapa sih nggak setiap orang komitmen patungan sebulan 10.000, kumpulin aja modal. Hingga pada saatnya nanti minjem lahan di wilayah kampungnya dia, apa di dekat apa, bikin kedai kopi. Nggak usah kedai kopi yang bagus-bagus, yang biasa-biasa aja gitu Pak. Artinya minimal orang mau ngopi itu nggak perlu kemana-mana, ke situ. Nah, itu kan bisa menghidupi. Artinya dari situ uang yang didapatkan bisa memperluas dan bisa menarik pekerja-pekerja di wilayah-wilayah masing-masing. Buka lapangan kerja. Nah, buka lapangan kerja. Nah, itu sebenarnya harus didorong. Tapi yang juga memang sekarang menjadi rawan juga karena Kota Tangerang, Tangsel, Kabupaten Tangerang itu kan penyangga ibu kota Pak, narkoba, bahelatan narkoba. Nah, itu perlu menjadi urgensi di setiap wilayah masing-masing. Kalau ada bandara ya? Ya, itu tadi saya kemarin, nah ini baru sedang merancang Raperda P4GN, penanggulangan, pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Itu sekarang kami lagi rancang Pak. Karena menyadari bahwa banyaknya anak-anak muda itu mengkonsumsi narkoba, baik itu sabu maupun ganja. Berbeda halnya dengan wilayah-wilayah lain. Kalau wilayah lain itu banyak, kemarin saya contoh ke Cianjur itu yang dipakai itu pil-pil koplo Pak. Nah kalau kita karena memang dekat ibu kota jadi sabu ganja. Nah sebenarnya hal-hal itulah yang menjadi penghambat anak-anak muda supaya anak-anak muda itu melek akan industri kreatif dan lain-lain. Banyak mereka yang ya uang 200.000 dibanding pakai narkoba mending nabung, bikin ya usaha kayak contoh buka apa, misalnya bikin kaos atau bikin apa. Terus sekarang kan untuk menjadi sukses mendapatkan uang itu nggak susah Pak, karena udah masuk zaman digital nih. Orang bikin post gitu ya. Orang di Instagram bikin hal-hal yang lucu, terkenal, viral, followersnya banyak, ujungnya bisa endorse. Malah saya kadang Pak ngelihat tuh, saya punya teman followers sampai 150.000. Saya tanya, emang sekali foto di endorse dibayar berapa? 500.000, 700.000. Waduh, lumayan juga, mending saya jadi selebgram juga. Nah, artinya sekarang untuk menjadi sukses dan mendapatkan uang itu udah nggak susah ya Pak, karena dulu mungkin patokannya kita harus jadi PNS atau jadi polisi, jadi guru, jadi apa, dosen, jadi apa. Nah sekarang ini banyak, sektornya banyak. Itu yang perlu dibangkitkan, semangat itu dibangkitkan, hingga ke depan banyak entrepreneur muda yang berasal dari wilayah Kota Tangerang dan kota-kota lainnya seperti itu. Ya ini udah cukup lama ya. Mungkin statement terakhir nih Kak Dwiki untuk teman-teman yang ingin masuk ya, ingin menekuni dunia politik terutama, kira-kira pesan apa yang Pak Dwiki sampaikan, bekal apa yang perlu mereka siapkan, silakan Pak Dwiki. Berbicara politik, saya dalam hidup, dalam berpolitik selalu menanamkan prinsip tekad, niat, tekad, usaha, doa. 4 poin itu yang paling penting. Karena ketika kita berbicara niatnya harus baik. Terjun ke politik niatnya harus baik. Didampingi semangat, tekadnya juga yang baik. Politik jaga politik santun. Politik jangan yang mengumbar fitnah, memecah belah. Jangan politik yang membawa urusan sara, politik identitas, agama dan lain-lain. Artinya bawalah idealis kita masing-masing. Karena kenapa? Dengan kita membawa politik identitas dan lain-lain, itu sebenarnya malah nanti memecah belah masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang ya saling berantem lah. Itu kan kita kemarin pernah mengalami itu pada pilpres kemarin. Nah sehingga politik itu menjadi ladang amal kita untuk berbuat gitu Pak. Itu saya selalu saya tekankan kepada diri saya. Dan teman-teman jangan masuk politik, jangan tergiur persoalan jabatan. Yang dicari jangan persoalan jabatan. Jabatan sementara. Saya hidup selalu berpesan, orang tua saya berpesan, jabatan itu sementara. Allah kalau ingin menariknya dari diri kita, itu cuma ya kayak gini gampang sekali tuh Pak. Artinya jangan menuhan-nuhankan jabatan. Kita berbuat yang maksimal untuk masyarakat, berguna walaupun itu hanya kecil. Kita bisa, ya nggak usah ngomong-ngomong, kita bisa ngasih ini untuk masyarakat, nggak usah. Tapi hal apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, kita lakukan. Dengan seperti itu, kita masuk politik, tujuannya lurus, insya Allah di dalamnya akan lurus. Mindset itu yang harus dibentuk.
yang harus dibentuk, yang harus dimiliki oleh teman-teman anak muda yang ingin masuk ke dunia politik. Sehingga pada saat nanti sudah menjadi politikus yang baik, politikus yang gak neko-neko, politikus yang gak kenal korupsi, politikus yang gak kenal gratifikasi, politikus yang gak kenal nepotisme. Nah itu hal-hal yang penting, karena sesungguhnya politik itu baik. Jangan kita karena kita tidak baik akhirnya kita terjerumus dalam hal-hal yang bersifat seperti itu, membawa politik itu tidak baik, sehingga yang mengisi politik itu nanti orang yang gak baik. Bahaya itu. Justru lebih banyak orang baik yang terjun ke politik supaya nanti bisa merubah atau bisa mengkonsep dari politik itu sendiri. Makanya pesan saya harus sungguh-sungguh, berpolitik harus sungguh-sungguh. Niat masuk politik, mau jadi anggota DPRD, kota, provinsi, RI, atau mau jadi kepala daerah, mau jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, ya bagus. Tapi harus sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar masuk. Kan sekarang banyak Pak, anak muda masuk politik untuk gaya-gayaan. Oh, ada juga. Jadi biar mungkin dilihat orang aktif ini. Jangan. Masuk politik sesungguhnya harus berbuat. Politik harus berbuat untuk masyarakat. Kalau tujuannya hanya untuk gaya-gayaan dan lain-lain, lebih baik jangan. Lebih baik kita belajar sesuai bidang yang kita tekuni. Kita contoh bisa mau jadi pengusaha, entrepreneur, atau jadi dokter dan lain-lain, kita tekuni aja. Jangan masuk politik hanya untuk sekedar gaya-gayaan, karena sesuatu yang gaya-gayaan nggak akan ini ya Pak, menurut saya Pak, artinya nggak akan lama gitu. Lebih baik ya fokus lah. Jadi itu sih Pak, artinya untuk teman-teman, pesan saya untuk teman-teman seperti itu, karena jangan sampai ya saya nggak mau di generasi saya udah jadi di politik itu malah nanti tersandung banyak kasus Pak. Itu yang saya benar-benar nggak mau, karena bagi saya siapapun politikus muda saya sudah anggap seperti teman saya, karena sama-sama anak muda seperti itu Pak. Ya. Baik, itu pesan dari Kak Diki ya. Itu lebih ke, mungkin kalau boleh dibilang lebih persoalan mental ya, lebih ke niat ya, niatnya tekadnya harus benar-benar baik, niatnya harus benar-benar lurus gitu. Tapi kalau boleh, ini boleh pertanyaan terakhir barangkali, skill mungkin ya, skill kira-kira kecakapan apa sih yang perlu sebaiknya dimiliki oleh seorang politikus atau pegiat politik, kecakapan sosial apakah mungkin ya mungkin Kak Diki akan langsung menjelaskan. Pertama public speaking ya Pak. Tentunya untuk jadi, kan kita masuk politik pasti tentu akan menjadi leadership, pemimpin. Tentunya itu public speaking itu perlu. Bagaimana kita pintar berbicara itu tergantung diri kita masing-masing. Kita punya style yang berbeda-beda, punya gaya yang berbeda-beda. Sama yang terpenting satu lagi, akhlak. Kita punya akhlak yang bagus, sopan santun itu udah paling penting. Sama orang yang lebih tua, kita tahu posisi kita, anak muda sopan. Walaupun jabatan kita setinggi apa, itu penting, itu sangat penting, sangat penting. Selain berbicara, kita harus punya analisis yang kuat. Karena dalam politik itu bukan yang terukur 1+1 sama dengan 2. Di politik itu bisa jadi 1+1 bisa jadi 11, bisa jadi 0, bisa jadi minus gitu Pak. Artinya analisis itu harus kuat. Nah kan di politik nggak selamanya teman atau ini menjerumuskan ke hal yang baik, kadang bisa menyeret kita ke hal yang buruk. Nah tentunya analisis itu kita perlu. Dan ketiga, mungkin saya bisa bilang basicnya adalah ilmunya. Ilmu tetap perlu ada, artinya hal-hal yang bersifat pelajaran, bersifat ya tentu saya banyak belajar dari buku sih Pak, karena saya suka baca buku. Artinya hal dari situ itu penting juga, ilmu itu penting, pengetahuan lah, baik itu secara global maupun secara dalam ini. Insya Allah bermanfaat ya. Kembali ke politik bermanfaat, mudah-mudahan Kak Diki menjadi legislatif yang memang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya di Kota Tangerang. Mudah-mudahan nanti bisa naik level lagi ke level yang lebih luas nasional. Terima kasih banyak Kak Diki atas waktunya, semoga selalu sehat ya. Juga Pak, jaga sehat ya. Terima kasih banyak atas waktunya, teman-teman. Kita bertemu lagi di seri yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.